Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita. Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zidah, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zidah. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan tidak akan pernah melupakan janji setia kasih-Nya kepada bangsa manusia. Kitab Yeskiel mengatakan, aku akan memperlakukan kamu seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan seterusnya. Kasih Tuhan tidak akan ia lupakan. Walaupun bangsa yang dikasihi meremehkannya, bahkan menjauh, bahkan lagi menolak, dan memilih sembahan lain, yakni sembahan berhala, tetapi Tuhan tetap berupaya meraih kembali kasih itu untuk datang kembali kepadanya. Dan ditegaskan dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kasih itu harus dipelihara, harus diperjuangkan, meskipun kasih seringkali membawa suatu risiko, membawa suatu hal yang tidak mengenakkan. Sebagaimana dialami oleh Yesus sendiri, oleh karena kasih-Nya, Dia harus rela juga mengorbankan dirinya demi keselamatan bangsa manusia yang dikasihi-Nya. Maka ketika ditanya bolehkah orang menceraikan istrinya, lalu dijawab, tidak boleh. Pertanyaan lagi, kenapa Musa mengizinkan dengan membuat surat cerai? Lalu ditegaskan, oleh karena ketegaran hati mulah Musa mengizinkan demikian, tetapi pada awal penciptaan Allah menjadikannya sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Menandakan kasih Allah kepada bangsa manusia dalam Yesus Kristus yang tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kita mohon supaya kasih Tuhan senantiasa kita pelihara pula dalam kehidupan kita, supaya kita semakin nyata mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita.
Terpujilah Ia kini dan sepanjang segala masa. Amin.